kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan tentang peran dari guru penggerak. Sebenarnya sama-sama sudah tahu ya kan, karena kita juga sudah belajar. Nah, adapun yang pertama itu pemimpin pembelajaran, di mana di sini diharapkan sebagai pemimpin pembelajaran ini kita harus mendorong dari ekosistem pendidikan sekolah. Kemudian yang kedua, guru penggerak juga harus bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Ya, coach di sini atau dalam kata lain mentor lah, ya, bagi guru yang lain terkait perkembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, membuka ruang kolaborasi, ya, di mana di sini di antaranya contohnya adalah berdiskusi terkait kegiatan pembelajaran dengan orang tua murid atau kombel yang kita buat di sekolah. Kemudian ada mendorong kepemimpinan murid, di antaranya kita dapat melakukan membantu para murid untuk menumbuhkan motivasi siswa belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi, di mana di sini kita bertindak sebagai pendorong perubahan dalam komunitas guru di wilayah dan sekolah. Contohnya dengan berbagi praktik baik dalam pendidikan. Demikian yang dapat saya paparkan dari kelompok kami. Kira-kira dari kelompok 1 dan 3 ada yang mau menanyakan? Oke. Oh, kembali ke Anda. Belum ya? Ya baik, terima kasih untuk Bapak Pandi yang telah memaparkan hasil diskusi kami bersama. Jadi mungkin dari rekan-rekan lain, artinya gini, dari yang kami paparkan ini sebenarnya itu sangat bersangkut paut dengan yang dipaparkan oleh kelompok 1. Memang dia harus saling ketergantungan gitu. Artinya semua peran ini harus memiliki nilai yang ada di sana gitu. Jadi mungkin di sini kita akan saling sharing, bertanya, maupun kami persilakan untuk ya ini tadi ada kelompok 3. Yang 3. Baik, perkenalkan nama saya Hernawati. Yang ingin saya tanyakan di sini kan kita membahas tentang kelompok ibu membahas tentang yang namanya peran guru penggerak. Ada 5 poin peran guru yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Bu, kan ini ada yang paling ini cukup menantang kalau menurut saya yang peran nomor 5, menggerakkan komunitas praktisi. Sama halnya dengan yang mau kita bahas saat ini gitu kan Bu. Yang untuk menggerakkan komunitas praktisi ini kan boleh contohnya seperti kombel gitu kan Pak, ataupun komunitas lainnya yang ada di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, boleh Bapak Ibu maksudnya menceritakan apakah bagaimana proses pembuatan kombel di sekolah Bapak Ibu gitu sebelum dan sesudahnya, serta kira-kira ada nggak perubahan yang lebih baik atau support dari pemimpin Bapak Ibu, atau apakah Bapak Ibu di sini ada yang sebagai kepala sekolah gitu? Itu saja yang saya tanyakan. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Mirna atas pertanyaannya. Kita lanjut langsung ya pertanyaan lain dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 2 ya. Saya hanya ingin meminta bagaimana sih contoh pemimpin pembelajaran yang baik yang Bapak terapkan di sekolah Bapak agar kita ini dapat mempraktekkan langsung di sekolah kita. Terima kasih. Langsung ya, Bapak ya kan? Supaya kita bisa jadi tercurah ilmunya gitu kan. Ya baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaannya, tadi langsung diminta langsung tadi khusus untuk Bapak kita ya yang mau menjawab. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Bu Mirna, yaitu tentang menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin dari rekan-rekan kami, ya kan? Ada yang sudah ada komen? Sudah ada komen? Mungkin saya akan berbagi sedikit, ya kan? Karena di sekolah saya itu sudah ada komunitas belajarnya atau komunitas praktisi, atau nanti mungkin ada dari Bu Agustina, mungkin ada di tambahkan.
Jadi sedikit saja Bu, bagaimana kami membuat komunitas praktisi atau komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Memang kebetulan kemarin itu begitu saya masuk di sekolah saya yang baru, guru penggerak, karena dia sudah lulus jadi dia guru penggerak, di situ dia membuat. Jadi kami itu sebenarnya berkolaborasi, kami kumpulkan rekan-rekan kita bersama kepala sekolah bahwa kita mau buat yang namanya komunitas belajar. Dan komunitas belajar itu memang penting untuk apa? Untuk membahas apa masalah-masalah kita selama kita di kelas. Jadi kita itu buat komunitas belajarnya yang awalnya dulu kami buat sebulan sekali. Karena kami takutnya gini, nanti komunitas belajar itu tidak boleh di jam belajar karena nanti akan mengganggu pelajaran itu. Makanya kami buat di awal itu 1 bulan sekali, dan itu kami pulang sekolah. Karena pulang sekolah di hari Jumat kami cepat di SD, jadi kami buat di hari Jumat. Jadi tujuannya apa? Masalah-masalah yang ada di kelas kita, kan namanya guru kelas ya kan, kalau SD itu kan guru kelas. Jadi masalah-masalah yang ada dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, disitulah kita bahas. Apa-apa saja, bahkan ada yang kelas 6 belum bisa membaca, itu kita bahas. Atau ada guru yang ada siswa yang punya ibaratnya tanda kutip anak spesial. Jadi apapun kendala-kendalanya atau tentang buku, tentang keadaan fasilitas, semua lah di situ kita bahas dan sama-sama kita pecahkan bersama di dalam komunitas belajar kita. Jadi itulah tadi fungsinya komunitas belajar. Dan pembentukannya cemana? Itu tadi kita rembukan dulu, kita kumpul, ya kan, berkolaborasi, kita cerita. Kita di sini akan membuat yang namanya komunitas belajar. Ya, jadi tujuan kita sebutkan apa tujuan dari komunitas belajar kita. Jadi kita itu kalau mungkin selama ini namanya, kalau kita bahasa kita ada namanya circle, ya kan. Di sekolah itu ada circle, ya kan. Ini sama itu kawannya, ini sama itu kawannya. Kita kan cerita cuma sama circle kita, gitu ya kan. Jadi kalau di sini nih, kalau kita komunitas belajar kita ini, kita karena tadi dia guru kelas, kita gabung, ya kan. Kita gabung jadi satu, segala macam masalah kita ceritakan di situ. Jangan hanya cuma sesama circle-circle yang kita dekat tadi, ya kan. Itu tadi. Jadi disitulah kita pecahkan semua masalah, dan alhamdulillah di awalnya sebulan sekali, sekarang kami buat jadi seminggu sekali setiap hari Jumat. Mereka itu tetap meluangkan waktu, kecuali guru itu memang saat itu tidak hadir, ya kan. Kita luangkan waktu seminggu sekali. Jadi kita itu sama-sama memperbaiki kelas kita. Alhamdulillah tuh jadi kami tuh jadi terbuka lah. Mereka itu jadi terbuka sesama rekan-rekan guru. Mungkin yang tadinya kami masih bersirkel-sirkel, sekarang kalau kumpul-kumpul itu bukan hanya pas pembelajar, kumpul bareng di ruangan itu kami jadi cerita masalah kami gitu. Jadi memang bagusnya itu tadi. Kami awalnya tadi namanya saya masih muda kan, kalau saya muda ada circle-circle-nya gitu. Jadi begitu kami buat kumpul tadi, justru kami kalau udah kumpul bukan hanya pas lagi kumpul, pas lagi di situ kumpul, ini cerita-cerita permasalahan yang ada di kelas gitu, bukan menggibah yang lain-lain gitu. Itulah tadi dampak baiknya, ya kan. Karena kan kalau mama kita, ya kan, banyak gibahnya, ya kan. Iya. Jadi itu tadi, itulah mungkin dampaknya tadi karena sering kita buat, ya kan. Jadi itu tadi, jadi kita jadi gabung yang tadinya bersirkel. Itu mungkin saja ya, circle itu. Jadi itu mungkin yang dari kami yang sudah kami laksanakan Ibu. Ya kan, mungkin ada dari Bu Austina, sudah ada. Oh, belum. Apa nama komunitasnya, Bu? Kalau kami komunitas belajar kami kemarin itu kan apa namanya? Gembel. Gemar belajar. Gembel. Cuman itu bahasa kami kemarin kan kami buat gembel, gemar belajar. Cuman karena nggak boleh kan kami daftarkan di PNM. Nggak boleh di PNM itu dengan bahasa gitu ya kan. Kalau namanya kami kan, ayo kita buat namanya apa? Gembel aja yuk gitu. Rupanya gemar belajar gitu. Rupanya harus dia dibuat, ya kan. Jadi kami buat komunitas belajar kami itu nama sekolah kami gitu. Dia karena ya komunitas belajar dia nama sekolah, kami itulah yang harus didaftarkan ke PNM. Jadi kalau kami awal-awalnya gitu, gembel, gemar belajar gitu. Oke, itu aja Bu. Sedikit saya tambahkan, kalau tadi Iya. oke, ini agak slow ya. Oke. Kalau tadi di tempat Bu Cut sudah dibentuk sama, kalau di tempat saya memang baru dibentuk. Kebetulan memang P3K yang baru masuk itu dua-duanya adalah guru penggerak. Jadi alhamdulillah ada kolaborasi yang luar biasa. Saya harus banyak tuh menggali dari mereka yang dua baru datang itu dan baru dibentuk. Dan memang benar sekarang bisa didaftarkan di PNM, tapi dengan syarat kita yang pengurus intinya di situ harus
memang memiliki sertifikat aksi nyata. Kita sudah melakukannya di nomor 1. Karena kemarin coba tuh didaftarin dari rekan-rekan yang belum, intinya yang kami rangkul yang senior, karena kan biasanya kalau di senior di sekolah, udahlah, kau aja lah yang muda lah, kau yang gerak lah. Kami ini tinggal nunggu pensiun aja kan, biasa gitu kan. Jadi memang coba kami tarik tuh pengurusnya, satu kami ambil, nggak bisa, tertolak dia. Jadi memang harus ada yang memiliki sertifikat di PMM itu dari modul-modul yang sudah ada. Jadi bisa dibuat kombelnya memang betul nama sekolah. Kalau kami pun nama sekolah, tapi memang belum berjalan untuk sekarang. Mengingat baru dibentuk dan baru beberapa hari kita sekolah. Itu aja terpaksa. Artinya Bu Mirna, kalau kita membuat satu kombel ya, artinya kita harus kerjasama lah. Kita sama-sama kumpul bareng, ya kan, menyampaikan pendapat. Apa tujuan dari kombel kita ini? Ini pelajar bagi rekan-rekan kawan yang lain, ya kan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bu Dewi yang tadi terkhusus minta berbagi praktik nih dari Bapak Pandi. Boleh nggak menanggapi sebelum? Oh iya, boleh. Nah, begini kelompok depan. Saya ingin menanyakan khususnya buat ibu dan bapak yang sudah ada kombel di sekolahnya. Ada nggak dari sekian banyak guru kalian yang merasa bahwa kombel itu adalah beban? Karena dilakukan setelah sekolah. Ada yang ingin cepat pulang ke pesta atau sebagainya. Ada nggak yang merasa bahwa kombel itu beban? Karena begini, kegiatan yang dilakukan di luar sekolah itu kan ada yang namanya KKG, MGP, rapat, segala macam. Ada nggak mungkin kedengaran di telinga Bapak Ibu guru yang nantinya juga kita sudah menjadi guru penggerak akan membentuk kombel? Pernah nggak mendengar bahwa kombel itu jadi beban? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sedikit kalau dari saya, memang di awal Pak, itu tadi makanya kenapa kami buat di awal itu 1 bulan sekali, itu tadi memang ada sebagian, terutama kami yang guru-guru yang ibaratnya masa baktinya itu tidak sampai 1 tahun, ya kan? Mereka tuh berkata gini, udahlah kalian aja lah, kami terus pensiun, ya kan? Itulah bahasanya gitu. Cuman karena kami itu tadi saling kumpul dan kepala sekolah itu selalu ada, namanya kalau kita pimpinan ada di situ, anggota kan otomatis dianya malu, ya kan, segar kepala sekolah di situ, masa aku nggak ada. Di awal-awal mungkin seperti itu gitu. Tapi karena alhamdulillahnya kepala sekolah kami itu mendukung dan setiap kami itu melakukan kombel dia selalu ada. Jadi otomatis anggota-anggota yang lain itu jadi ikut turun gitu. Karena dia pasti akan memiliki kesadaran kepala sekolahnya itu kenapa kami juga. Makanya tadi kami step by step dari awalnya kami buat 1 bulan, baru kami buatlah seminggu sekali. Nggak lama-lama Pak, nggak perlu sampai sejam gitu. Pokoknya kita tuangkan aja bahwa masalah kita mungkin dari hari ini 1 guru aja punya masalah, contoh ya kan. Mungkin nanti kan kalau udah punya masalah, ada nanti yang lainnya memiliki masalah yang ini. Nah di situ kita bahas, baru minggu depan gitu lagi. Itu aja sih Pak. Jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama juga bosan. Apalagi hari Jumat kami kan ada nanti yang rasa masalah Jumat mau apa gitu. Ini sedikit tambahkan Pak, tadi seperti yang saya bilang, komunitas yang di sekolah saya pribadi itu memang baru dibentuk. Kemudian memang membentuknya itu memang rapat, dirapatkan. Jadi kan memang diserahkan sama rekan-rekan dulu sebelum dibentuk, mau enggak. Terus dibilang, karena kalau di negeri ini memang perlu kita buat kombel itu bisa mengeluarkan sertifikat sendiri untuk PMM, kinerja PMM. Jadi mereka juga berpikir kan, oh iya aku butuh daripada aku ikut webinar yang intinya cuma daftar, tinggalkan handphone itu nanti isi Google Form absen udah